Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja bab 24 ayat 8 sampai 17. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta, putri Elnatan dari Yerusalem. Yoyakim melakukan yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu, majulah tentara Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem dan kota itu terkepung. Nebukadnezar sendiri datang menyerang, sementara orang-orangnya mengepung kota itu. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, perwira-perwiranya, para pembesar dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap Yoyakin pada tahun yang ke-8 pemerintahannya. Seluruh isi rumah Tuhan dan isi istana raja dikeluarkannya. Dikeratnya pula emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo Raja Israel di bait Tuhan, seperti yang telah disabdakan Tuhan. Seluruh penduduk Yerusalem diangkutnya ke pembuangan. Semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Nebukadnezar mengangkut Yoyakin ke pembuangan di Babel. Juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya. Sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat paman Yoyakin yang bernama Matanya menjadi raja menggantikan Yoyakin dan menukar namanya menjadi Sedekia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius.
Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?' Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, hai semua pembuat kejahatan.' Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Tetapi Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah atas nama Tuhan. Pernah ada cerita tentang seorang menteri yang dipecat oleh raja bukan karena ia tidak bekerja. Sebaliknya, ia bekerja amat giat dan berhasil menyelesaikan banyak proyek. Hubungannya dengan raja pun tampaknya sangat baik, karena ia selalu memakai nama raja dalam mengatur semuanya. Semua atas nama raja, dan seolah-olah semua yang dikerjakannya adalah proyek raja. Tapi mengapa kemudian ia dipecat dan kedudukannya digantikan orang lain? Ternyata di balik semua itu, ia memperkaya dirinya. Ia memperbesar anggaran dan memungut banyak dari rakyat. Ia menggembar-gemborkan kebaikan, tetapi pada kenyataannya, ia lebih banyak menyuruh orang daripada melaksanakannya dalam keseharian. Apa yang ditampilkannya di publik berbeda dengan kehidupan pribadinya. Semuanya itu mengecewakan hati raja. Ia dipecat bukan karena pekerjaannya, tetapi karena sifat dan kepribadiannya yang jahat. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang orang-orang yang protes kepada Tuhan
karena tidak diperkenankan masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal mereka sudah berbuat banyak, bahkan yang hebat-hebat, bernubuat dan membuat mujizat dalam nama Tuhan. Padahal sudah berseru-seru dengan giat, "Tuhan, Tuhan," tetapi mengapa Tuhan menegaskan bahwa tidak semua orang yang berseru itu akan masuk kerajaan surga? Injil hari ini jelas membedakan antara prestasi dan hidup beriman. Memang prestasi itu baik, tetapi keselamatan bukan tergantung pada prestasi atau pencapaian-pencapaian kita. Keselamatan pada akhirnya bergantung pada anugerah Tuhan yang kita tanggapi dengan hati terbuka. Rahmat itu bukan hanya membantu kita dalam pekerjaan, tetapi juga membentuk kepribadian kita. Rahmat menyuburkan relasi kita dengan Bapa dan menjadikan kita sungguh-sungguh anaknya. Karena anak, maka kita juga sehati dan sepikiran dengan Bapa dalam segala sesuatu. Kita mendengarkan Yesus dan diresapi oleh sabdanya. Akhirnya kita mencintai dan mengasihi seperti Bapa, sebagaimana Yesus saudara sulung kita. Dari relasi yang membentuk kepribadian inilah, akhirnya prestasi orang beriman mengalir. Orang beriman membawa nama Allah bukan hanya dengan mulutnya, tetapi dengan seluruh hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih, ingatlah, pada saat dibaptis kita semua dimeteraikan dengan nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita menghayatinya agar nama itu meresap sampai di relung hati kita. Semoga setiap kali kita mengucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, atau dalam nama Yesus, kita ingat identitas kita dan mempertanggungjawabkannya dengan hati dan cinta yang selaras dengan hati Allah sendiri. Semoga seruan atas nama Tuhan sungguh berisi. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.